Bagaimana? Ketagihan kan lihat video pembahasan soal-soal pengetahuan kuantitatif? Skuy, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang UTBK sebangsa dan setanah air. Selamat datang di Sukses TPS 2020. Di sini Anda akan mendapatkan imun untuk persiapan menghadapi UTBK 2020 dan juga sebagai teman belajar selama masih di rumah aja. So, enjoy the ride and love the ending. Pengetahuan kuantitatif. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan tipe-tipe soal dalam subtes pengetahuan kuantitatif. Untuk tipe yang pertama yaitu tipe pilihan ganda biasa. Terdapat 5 opsi yaitu A, B, C, D, dan E. Dan kita mencari satu jawaban yang tepat di antara 5 opsi tersebut. Untuk soal nomor 1, di sini saya sajikan materi tentang himpunan yang berkaitan erat dengan materi diagram Venn. Untuk membahas materi pertama, kita akan coba jelaskan sedikit mengenai diagram Venn. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam materi tentang diagram Venn ini. Yang pertama, ada yang berkaitan dengan kita sebut irisan. Notasinya itu N. Biasanya A irisan B kita sebutnya. Lalu yang kedua, ada yang dinamakan gabungan. Atau notasinya biasanya kita tulis U. Misalkan A gabung B. Lalu yang ketiga, itu ada yang dinamakan selisih. Ini sudah jelas pasti dikurang. A kurang B. Dan yang keempat, yang terakhir, ada yang dinamakan komplement. Dimana kalau untuk komplement, biasanya kita notasikan A pangkat C. Oke, kita akan bahas satu persatu dari mulai irisan terlebih dahulu. Yang perlu kalian ingat adalah simbol notasinya. Untuk irisan, sekali lagi notasinya ini seperti huruf N, ya. Sedangkan gabungan huruf U, kebalikannya. Untuk menghafal agar lebih mudah, ketika irisan di sini ada huruf N, irisan, yang memudahkan kalian bahwa ketika irisan, notasinya atau simbolnya adalah N. Sedangkan ketika gabungan, di sini ada huruf U. Maka dari itu simbolnya atau notasinya juga U untuk gabungan. Supaya bisa lebih memudahkan kalian dalam menghafal ketika bertemu dengan sebuah simbol atau notasi. Lalu bagaimana daerah arsiran untuk irisan ini? Misalkan himpunan A kita iris dengan himpunan B. Yang menjadi daerah arsirannya, yang menjadi daerah penyelesaiannya adalah daerah yang di tengah ini. Karena ketika untuk irisan berarti X-nya itu merupakan anggota dari himpunan A dan X-nya pun merupakan anggota dari himpunan B. Ya. Jadi sehingga yang menjadi daerah arsirannya itu adalah yang memuat himpunan A dan himpunan B atau yang di tengah ini. Sedangkan untuk gabungan yang menjadi daerah arsirannya itu adalah keseluruhan dari himpunan A atau himpunan B. Karena dengan kata atau itu bisa berarti kedua-duanya pun benar. Jadi untuk gabungan X-nya anggota himpunan A atau X-nya anggota himpunan B. Sedangkan untuk selisih, misalkan himpunan A kita kurangi himpunan B. Yang menjadi daerah arsirannya itu merupakan himpunan A yang bukan himpunan B. Atau seluruh himpunan A di luar himpunan B. Nah, inilah yang diarsir. Ini merupakan daerah arsiran dari A dikurangin B. Berarti X-nya ini merupakan anggota dari himpunan A, tetapi X-nya itu bukan merupakan anggota dari himpunan B. Sedangkan yang terakhir, komplement. Komplement ini biasa banyak diartikan sebagai kebalikannya. Misalkan di sini ada A komplement, berarti yang bukan A. Mana yang bukan A?
Ketika ini merupakan himpunan A, berarti yang bukan menjadi bagian himpunan A itu adalah yang berada di luar himpunan A, tetapi masih di dalam bagian semestanya. Sehingga bisa kita tulis X-nya ini masih menjadi anggota dari semesta, tetapi X-nya ini bukan merupakan anggota himpunan A. Ya. Jadi baik, ini adalah 4 hal yang harus kalian pahami, yang harus sudah kalian pahami untuk menjawab soal-soal yang berkenaan tentang diagram Venn. Kita coba kembali lagi ke soal nomor 1 yang tadi. Nah, di sini diketahui sebuah daerah yang diarsir, sebuah diagram Venn dengan daerah yang diarsir. Yang mau kita cari adalah pernyataan yang tepat untuk daerah yang diarsir. Untuk tipe soal seperti ini, langkah yang harus kalian lakukan adalah kalian bisa dengan mengecek masing-masing opsi atau pilihan. Kira-kira mana yang menjadi penyelesaiannya? Manakah notasi yang daerah arsirannya itu seperti pada gambar di atas? Nah, silakan kalian boleh mencoba terlebih dahulu. Namun untuk soal nomor 1 ini, pilihan jawaban yang benar adalah ya benar D. A irisan B atau A irisan C. Ya. A irisan B kita gabung dengan A irisan C. Mana arsiran dari himpunan A kita iris dengan himpunan B? A irisan C, daerah arsirannya itu yang sebelah sini. Inilah A irisan B. Sedangkan untuk A irisan C, itu yang sebelah sini. Ya. Jadi karena ini adalah sebuah gabungan, berarti tinggal kita jumlahkan saja. Kita jumlahkan semua daerah yang diarsir, sehingga daerah yang diarsir, nah inilah merupakan penyelesaian dari notasi D, yaitu A irisan B kita gabung dengan A irisan C. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah D. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal selanjutnya. Nah, ini merupakan soal atau tipe soal kedua dari subtes pengetahuan kuantitatif, yaitu soal tentang pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana cara menyelesaikan tipe soal seperti ini? Yang pertama, kalian cek terlebih dahulu pernyataan 1. Jika pernyataan 1 benar, maka otomatis pernyataan 3 pun akan benar. Jadi sebenarnya pernyataan 3 ini tidak usah kita cari pun tidak masalah. Bagaimana kalau kebalikannya? Kita akan cek dulu pernyataan 3. Sama saja, pada baik. Ketika kita cek pernyataan 3 benar, otomatis pernyataan 1 pun akan benar. Dan berlaku juga ketika pernyataan 1 salah, maka pernyataan 3 pun akan menjadi salah. Ya, jadi kalian cukup mengecek salah satu aja di antara pernyataan 1 atau pernyataan 3. Nah, selanjutnya baru nanti kalian cek pernyataan 2 seperti apa, dan dilanjut juga cek pernyataan 4 seperti apa. Jika pernyataan 2 sudah salah, otomatis jawabannya hanya 1 dan 3. Namun jika pernyataan 2 masih benar, kita harus cek pernyataan 4. Karena bisa saja yang benar itu 1, 2, dan 3, atau semuanya benar. Oke, nomor 2, di sini saya sajikan sebuah soal yang berkenaan dengan materi bilangan. Ya, di sini materi bilangan. Kita akan coba bahas dulu beberapa bentuk bilangan supaya tidak ada yang masih keliru. Beberapa jenis bilangan. Pertama, itu ada yang dinamakan bilangan asli. Ya, bilangan asli ini seperti apa?
Bilangan asli ini yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya hingga positif tak hingga. Itu dinamakan bilangan asli. Lalu selanjutnya, kalau di Indonesia ada yang dinamakan bilangan cacah. Itu mungkin hanya ada di Indonesia saja, ya. Karena kalau di luar mungkin tidak mengenal dengan bilangan cacah. Kalau bilangan cacah ini bilangan asli, kita tambahkan angka 0. Itu akan menjadi bilangan cacah. Lalu selanjutnya, jika bilangan cacah tadi ya kita tambahkan dengan bilangan-bilangan negatif, itu nanti akan menjadi bilangan bulat ya. Jadi bilangan bulat di sini kita mulai dari negatif terhingga, misalkan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, hingga positif yang terhingga. Itulah yang dinamakan bilangan bulat. Lalu selanjutnya ada bilangan bulat, ada juga bilangan rasional atau bilangan pecahan. Nah, gabungan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan itu biasanya kita sering sebut dengan bilangan real. Ya. Jadi bilangan real ini adalah keseluruhan antara atau gabungan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ya, jadi bilangan real di sini dari negatif tak hingga, ada bilangan pecahannya, dan juga ada bilangan bulatnya. Ya. Nanti terakhir hingga positif tak terhingga. Jadi kalau kita buat sebuah diagram Venn, bilangan yang paling kecil ini adalah bilangan asli. Ya, ini bilangan asli nih. Bilangan asli ketika kita tambah angka 0, ini menjadi himpunan sebuah bilangan cacah. Ya, ketika bilangan cacah kita tambahkan bilangan-bilangan yang memiliki sifat atau memiliki nilai negatif, ini akan menjadi bilangan bulat. Ya. Nah, bilangan bulat nanti ada yang beririsan dengan bilangan pecahan di sini. Kenapa ada yang beririsan? Karena contoh bilangan pecahan 2/2. 2/2 itu masih termasuk juga ke dalam bilangan bulat dan juga bilangan asli tadi. Ya. Nah, baru oke. Nah, berarti bilangan asli juga masih masuk ke himpunan, ada beririsan dengan himpunan pecahan. Nah, ini ya. Oke, baru yang paling besar. Nah, ini pasti adalah bilangan real. Kalau bilangan real ini sudah memuat dari keseluruhan bilangan. Nah, kalau nomor yang tadi, kita kembali lagi ke nomor 2 tadi. Di sini bilangannya bilangan apa? Nah, kalau di sini khusus ada yang dinamakan bilangan prima. Apa bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Yang sering jadi pertanyaan, satu bilangan prima bukan? Nah, satu itu tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Sehingga bilangan prima berapa saja? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Itulah yang termasuk ke dalam bilangan-bilangan prima. Lalu ada juga yang dinamakan bilangan komposit. Apa itu bilangan komposit? Bilangan komposit adalah lawannya dari bilangan prima. Itulah yang dinamakan bilangan komposit. Oke, kita kembali ke soal nomor 2. Bilangan prima, ada bilangan prima M dan N berbeda terletak di antara 10 dan 25. Kalau di antara 10 dan 25, 10 dan 25-nya masuk? Oke, jawabannya adalah tidak. Kita hanya mencari bilangan-bilangan yang berada di antara 10 dan 25. Jika selisih antara M dan N tidak habis dibagi 3. Ini juga yang masih sering banyak pertanyaan. Yang tidak habis ini seperti apa sih? Yang tidak habis ini yaitu yang memiliki sisa.
Sebagai contoh, 7 dibagi 2 itu tidak habis karena memiliki sisa. Sisanya berapa? Sisanya 1. Nah, kalau yang habis seperti apa? Contoh bilangan yang habis itu adalah 6 dibagi 2. Itu habis dibagi karena 6 dibagi 2 hasilnya 3. Ya, jadi bilangan yang tidak habis itu adalah bilangan yang ketika dibagi tidak mendapatkan hasil bilangan bulat. Ya, itu adalah bilangan yang tidak habis dibagi. Nah, yang ditanyakan, maka nilai M ditambah N berapa? Kita cek dulu saja bilangan prima yang terletak di antara 10 dan 25 apa aja ya? Oke, bagus. Ada 11, 13, 17, 19, 23. Ya, ini 5 bilangan yang terletak di antara 10 dan 25. Selisih antara M dan N, berarti ada 2 bilangan berbeda yang kita ambil, itu tidak habis dibagi 3. Apa saja selisihnya yang mungkin? Pertama, ada yang selisihnya 2. Apa aja yang selisihnya 2? Bilangan 11 dan 13. Lalu ada juga 17 dan 19. Ini adalah bilangan-bilangan yang berselisih 2. Lalu selanjutnya ada juga bilangan yang memiliki selisih 4. Ada bilangan 13 dan 17. Lalu ada juga bilangan 19 dan 23. Lalu mana lagi selisihnya yang tidak habis dibagi 3? Selisih yang tidak habis dibagi 3 selanjutnya adalah 8. Mana yang selisihnya 8? 11 dan 19. Lalu yang terakhir ada juga yang selisihnya 10, yaitu 13 dan 23. Inilah beberapa pasangan M dan N yang selisihnya itu tidak habis dibagi 3. Nah, sekarang pertanyaannya adalah nilai M ditambah N yang mungkin. Kita cek pernyataan 1. Ada nggak yang ditambahkan hasilnya 24? Oh, ada ternyata 11 dan 13 ketika dijumlahkan 24. Sudah pasti tadi ketika 1 benar, 3 juga pasti benar. Ah, nggak percaya, masa sih 3 pasti benar? Oke, kita cek ada atau tidak yang jumlahnya 42. Oke, ada ya ketika 19 dan 23 dijumlahkan hasilnya 42. Kita ke pernyataan yang kedua, ada tidak yang dijumlahkan hasilnya 28? Setelah kita cek, tidak ada pasangan M dan N yang ketika dijumlahkan hasilnya 28. Otomatis pernyataan 2 salah. Tadi ketika 1 benar, otomatis 3 benar. Lalu ketika 2 salah, sudah dipastikan jawabannya B. 1 dan 3. Masa sih pernyataan 4 nggak harus dihitung? Oke, sekarang kita lihat ada tidak yang jumlahnya 40? Ini 11 dan 19. Oh, perhatikan kalau ini jumlahnya 30. Jangan salah, bukan 40. Ya, jadi tidak ada yang pasangan M dan N dijumlahkan itu mendapatkan hasil 40. Sehingga jawabannya yang benar hanya pernyataan 1 dan pernyataan 3. Ini tipe soal yang kedua tentang pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Kita lanjutkan ke nomor yang ketiga, yaitu tipe soal tentang hubungan P dan Q. Ya, di sini hubungan P dan Q materinya tentang kaidah pencacahan. Bagaimana cara menyelesaikan tipe soal hubungan P dan Q? Langkah yang paling mudah, kita cari P-nya berapa, lalu kita cari Q-nya berapa, tinggal kita bandingkan saja. Karena untuk tipe soal seperti ini, opsi pilihannya sudah pasti di antara 4 ini. Tidak akan pernah berubah. Yang pertama, apakah P-nya lebih dari Q, Q-nya lebih dari P, atau P-nya sama dengan Q, atau bahkan hubungan antara P dan Q tidak dapat ditentukan. Nomor 3, di sini Q-nya sudah ada, hasilnya 1440. Kita tinggal mencari nilai P-nya berapa. Di sini yang dicari adalah banyak cara mereka duduk melingkar. Soalnya, terdapat sekelompok pemuda yang terdiri atas 8 orang akan menghadiri undangan pernikahan
dan duduk melingkar mengelilingi meja. Denny harus duduk di antara Aldi dan Hasan. Ya, di sini yang harus kita garis bawahi ada 8 orang, duduknya melingkar, dan Denny harus duduk di antara Aldi dan Hasan. Kita coba review dulu untuk materi kaidah pencacahan. Materi kaidah pencacahan, beberapa rumus yang tidak boleh kalian lupa. Pertama, itu ada yang dinamakan aturan perkalian. Di mana untuk aturan perkalian ini biasanya dalam menyusun angka. Kita tinggal kalikan saja semua banyaknya kemungkinan N1 kali N2 kali N3 hingga angka yang terakhir atau NK di sini. Lalu selanjutnya juga ada yang dinamakan permutasi. Kata kunci dari permutasi selalu ingat bahwa urutan diperhatikan. Ya, untuk permutasi ini urutannya diperhatikan. Dengan rumusnya, permutasi dari N diambil R sama dengan N faktorial per N min R difaktorialkan. Ada beberapa tipe permutasi. Yang pertama, itu permutasi unsur yang sama. Jadi, jika ada beberapa unsur yang sama, kita gunakan rumus permutasi unsur yang sama. Di mana P itu sama dengan N faktorial, banyaknya unsur, dibagi K faktorial, L faktorial, M faktorial. Ini KLM ini adalah unsur-unsur yang sama. Selanjutnya ada yang dinamakan permutasi siklis. Nah, ini yang tadi kata kuncinya ini mengelilingi meja bundar. Untuk rumusnya P siklis itu sama dengan N dikurangin 1 difaktorialkan. Dan yang terakhir itu tentang kombinasi. Kombinasi di sini bukan yang tentang olahraga ya, yang gerakan 1 2 3 1 itu, tapi kombinasi di sini kata kuncinya urutan tidak diperhatikan. Ya, urutan tidak diperhatikan. Maksudnya apa? Jadi ketika misalkan yang diambil yang menjadi delegasi itu Aldi dan Bobby, atau ketika kita sebut Bobby dan Aldi tadi sama atau beda? Nah, sama saja ya. Nah, untuk rumusnya sendiri untuk kombinasi dari N diambil R itu adalah N faktorial per N min R difaktorialkan dikali lagi R faktorial. Ini adalah beberapa rumus yang harus kalian pahami untuk materi kaidah pencacahan. Kita kembali lagi ke soal nomor 3 tadi. Di sini berarti materinya tentang apa? Ya, benar sekali. Di sini materinya tentang permutasi siklis. Kenapa demikian? Karena di sini kata kuncinya tadi adalah duduk melingkar mengelilingi meja bundar. Ya, sehingga rumusnya jangan lupa kalau permutasi siklis, P siklis itu sama dengan N-1 difaktorialkan. Pertanyaannya sekarang, N-nya berapa? 8 kah? Oke, di sini ada syarat yang harus kalian perhatikan. Syaratnya, Denny itu harus duduk di antara Aldi dan Hasan. Ya, berarti ini 3 orang ini memiliki suatu pengecualian atau suatu kondisi khusus. Jadi mereka harus selalu bersama-sama. Ya, sehingga 3 orang ini kita hitung menjadi 1. Sehingga totalnya N-nya ada 6. Dari 8 orang, 3 orang kita hitung jadi 1 sehingga N-nya bisa kita simpulkan ada 6. Ya. Lalu ketika Denny ini harus duduk di antara Aldi dan Hasan, ada 2 posisi atau 2 kemungkinan. Bisa saja Aldi, Denny, Hasan posisinya, atau Hasan, Denny, Aldi. Sehingga ada 2 kemungkinan, nanti ini kita kalikan 2. Berarti untuk rumus P siklis sama dengan N-nya tadi 6 dikurangin 1 difaktorialkan, kita kalikan lagi dengan 2. Karena ada 2 alternatif posisi atau 2 kemungkinan posisi Denny duduk di antara Aldi dan Hasan. Sehingga jawabannya adalah 5 faktorial kita kalikan 2. Berapa 5 faktorial dikalikan 2? 5 faktorial itu adalah 120, kita kalikan 2 hasilnya 240. Inilah nilai P-nya. P-nya di sini kita dapat 240. Bagaimana hubungannya dengan Q? Sangat jelas bahwa
Q yang lebih besar dari P. Karena P-nya 240, Q-nya 1440. Inilah tipe soal yang ketiga, yaitu mengenai hubungan P dan Q. Jadi kita harus cari dulu, kita harus selesaikan dulu, sehingga bisa kita dapatkan nilai P-nya berapa sih. Maka setelah itu baru kita bandingkan dengan nilai Q-nya. Baik, kita lanjutkan lagi ke soal yang terakhir, tipe soal keempat yang akan kita bahas, yaitu ini adalah tipe pernyataan 1 dan 2. Cukup, tidak cukup. Tipe soal ini adalah soal yang baru muncul di UTBK. Tipe soal ini baru pertama kali khususnya saya temui juga, dan mungkin siswa-siswa juga baru menemukan, kalian juga baru menemukan tipe soal seperti ini. Nah, ini adalah tipe disajikan dua buah pernyataan, ya, pernyataan 1 dan pernyataan 2. Lalu ada suatu pertanyaan, apakah pernyataan 1 dan 2 ini cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut? Nah, yang harus kalian pahami adalah masing-masing opsinya. Opsi A, ini pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Maksudnya apa? Jadi ketika kalian hanya menggunakan pernyataan 1, kalian bisa menjawab soal yang ditanyakan, berarti itu opsi A. Sedangkan opsi B ini kebalikannya, bahwa pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Jadi dengan pernyataan 2 saja, kalian bisa menjawab soal yang ditanyakan. Nah, sedangkan untuk opsi C, ini dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Jadi ini harus menggunakan pernyataan 1 dan pernyataan 2 untuk menyelesaikan soal atau pertanyaan di dalam soal tersebut. Sedangkan untuk opsi D, ini pernyataan 1 saja cukup dan pernyataan 2 saja cukup. Jadi masing-masing pernyataan saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Sedangkan untuk opsi E ini pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, langkahnya gimana? Langkah pertama, kalian coba menggunakan pernyataan 1 terlebih dahulu. Ya. Dengan pernyataan 1 bisa nggak menjawab pertanyaan? Jika sudah, kalian hanya gunakan pernyataan 2 saja. Dengan pernyataan 2, apakah kalian bisa menyelesaikan pertanyaan tersebut? Nah, jika sudah demikian, ketika dua-duanya tidak bisa, baru kalian gunakan pernyataan 1 dan pernyataan 2 secara berbarengan. Untuk soal nomor 4 ini, saya sajikan soal yang berkaitan dengan persamaan garis. Oke, kita review sedikit terlebih dahulu untuk persamaan garis. Persamaan garis pasti ada yang dinamakan sebuah gradien. Ya, bagaimana cara mencari gradien? Gradien sama dengan turunan pertama. Oke, itu kalau kita sambungkan dengan konsep turunan. Namun, mencari gradien jika diketahui sebuah persamaan garisnya, bisa kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan MX ditambah C. Di mana M ini merupakan gradien. Ya. Apabila diketahui dua titik, berarti gradiennya misalkan diketahui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Maka gradiennya itu adalah Y2 min Y1 per X2 dikurangin X1. Ya, ini pertama untuk mencari sebuah gradien. Lalu selanjutnya bagaimana untuk mencari sebuah persamaan garis? Persamaan garis yang pertama, persamaan garis jika yang diketahuinya gradien. Nah, ini yang sering sekali digunakan dan tidak boleh lupa lagi bahwa rumusnya adalah Y dikurangin Y1 sama dengan M dikali X dikurangin X1. Ya, ini adalah rumus yang sering sekali digunakan. Seperti itu. Oke, nah untuk gradien sendiri ada hubungannya. Pertama, kalau kedua garis saling sejajar, maka gradiennya M1 sama dengan M2. Yang kedua, ketika dua garis saling tegak lurus, maka hubungan gradiennya M1 kali M2 sama dengan min 1. Ya, ini beberapa rumus untuk mereview tentang persamaan garis. Kita kembali lagi ke soal. Nah, untuk soal nomor 4 ini yang ditanyakan adalah
titik potong antara garis M dan N, di mana pernyataan satu ini suatu garis M memiliki persamaan Y sama dengan X tambah 3. Sedangkan pernyataan 2 garis M tegak lurus dengan garis N yang melewati titik 5,0. Dari soal tersebut, kita lihat yang ditanyakan itu adalah titik potong antara garis M dan N. Seperti yang kita ketahui bahwa titik potong ini sama saja dengan penyelesaiannya. Penyelesaian, ya. Titik potong 2 garis, maka harus diketahui kedua garis tersebut. Dari pernyataan 1, kita hanya bisa menyimpulkan bahwa garis M itu persamaannya Y sama dengan X plus 3. Otomatis tidak akan bisa kita mencari titik potongnya. Karena kita tidak tahu garis N-nya berapa persamaannya. Ya, sekali karena kalau untuk mencari titik potong, kita harus tahu terlebih dahulu kedua persamaan garis tersebut, baru bisa kita cari titik potongnya berapa. Biasanya bisa kita gunakan juga substitusi, eliminasi untuk mencari X dan Y-nya. Nah, itulah yang dinamakan titik potong. Dengan pernyataan satu saja, ini tidak bisa untuk menjawab soal. Karena yang hanya kita ketahui yaitu garis M saja. Dari pernyataan 2, nah yang bisa kita dapatkan apa? Yang bisa kita dapatkan dari sini hanyalah garis N-nya saja. Ya, karena garis N ini gradiennya ini tegak lurus, ya. Garis N ini dengan garis M saling tegak lurus, nanti gradiennya berarti M1 kali M2 sama dengan negatif 1, seperti yang tadi kita bahas, dan melewati titik 5,0 menggunakan persamaan garis yang tadi, menggunakan rumus persamaan garis yang tadi. Maka didapatkan nanti persamaan garis N berapa. Ya, sekali kalau mau mencari titik potong harus diketahui kedua buah garis tersebut. Makanya jawaban yang paling tepat adalah pernyataan 1 dan pernyataan 2 kita gunakan bersama-sama. Karena dari pernyataan 1 kita dapat garis M-nya berapa, nanti dari pernyataan 2 kita dapat garis N-nya berapa. Sehingga kita tinggal mencari titik potongnya saja. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Jadi dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi ketika satu pernyataan itu tidak cukup. Ya. Dari sini kita tidak perlu sampai mencari titik potongnya berapa sih. Ya. Yang perlu kita tahu adalah, yang perlu kita analisis kira-kira dari pernyataan 1 dan 2 ini bisa tidak menyelesaikan pertanyaan tersebut. Jadi bukan hasil akhirnya, tapi bisa atau tidaknya pertanyaan tersebut terjawab. Baik para pejuang UTBK, sebangsa dan setanah air, itulah 4 tipe soal pengetahuan kuantitatif yang ada di UTBK. Ya, jadi tipe yang pertama tentang pilihan ganda biasa A, B, C, D, E. Yang kedua pernyataan 1, 2, 3, 4. Yang ketiga hubungan P dan Q. Dan yang terakhir pernyataan 1, 2 cukup atau tidak cukup. Kedepannya kita akan lebih banyak lagi membahas tipe-tipe soal tentang penalaran kuantitatif dan pengetahuan kuantitatif. Maka dari itu jangan lupa untuk mendukung kanal ini dengan kalian berikan suka, komentar, dan kalian juga bagikan. Dan jangan lupa kalian berlangganan kanal ini dan nyalakan lonceng pemberitahuannya. Oke, baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat semuanya. Masih di rumah aja, harus tetap produktif. Ini menjadi salah satu teman belajar kalian untuk bisa selalu produktif di rumah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pojok SBM PTN. Tahukah kalian jumlah pendaftar SBM PTN pada tahun 2019? Berapa sih kira-kira jumlah peserta yang diterima? Pada tahun 2019, jumlah pendaftar SBM PTN yaitu sebesar 714.652 siswa, di mana jumlah peserta yang diterima yaitu sebanyak 168.742 siswa. Secara persentase, siswa yang diterima melalui jalur SBM PTN yaitu sebesar 23,6%. Wah, persaingannya cukup keras ya. Lalu, 5 besar PTN dengan peminat terbanyak. Peringkat pertama, universitas dengan peminat terbanyak adalah Universitas Brawijaya Malang
dengan jumlah peminat 55.871 siswa. Di posisi kedua ada Universitas 11 Maret Solo dengan peminat sebanyak 48.735 siswa. Di peringkat ketiga ada Universitas Diponegoro Semarang dengan jumlah peminat 48.440 siswa. Di peringkat keempat ada Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dengan jumlah peminat 48.231 siswa. Dan di peringkat kelima ada Universitas Negeri Semarang dengan jumlah peminat 44.937 siswa. So, siapkan diri kalian untuk menghadapi UTBK dan SBMPTN 2020. Sampai jumpa di pojok SBMPTN berikutnya.